Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kedut Idama Putra, absen 24, kelas 12 IPS 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketimpangan sosial. Faktor penyimpangan sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial dalam kehidupan sosial tentunya tidak berbentuk berbagai saja tanpa memiliki alasan atau penyebab yang jelas. Dilansir dari berbagai sumber, ketimpangan ini bisa muncul karena adanya dua faktor penyebab, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah ketimpangan sosial adalah faktor-faktor penyebabnya terjadi ketimpangan yang asalnya dari dalam diri setiap individu. Setiap orang memiliki faktor internal yang bisa menyebabkan ketimpangan. Faktor internal bisa membuat seorang berperilaku tidak adil, mau menang sendiri. Faktor internal pula yang menyebabkan seorang bisa menyadari bahwa adanya kondisi ketimpangan tengah menghadapi saat mengalami suatu terjadi pengalaman dan lainnya sebagainya. Faktor eksternal. Faktor eksternal keduanya dari adanya ketimpangan sosial. Dalam faktor eksternal yaitu faktor penyebab ketimpangan yang berasal dari lingkungan luar dan di luar kemampuan seorang untuk mencegah kemampuan mengatasinya. Faktor internal bisa bentuk kebijakan suatu organisasi atau perusahaan yang dibijakkan dari pemerintah dan lainnya. Sebagai adanya faktor eksternal membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat tidak disebabkan oleh sifat malas seseorang, melainkan memang ada sebuah kebijakan, aturan, dan suatu budaya yang membuat seorang dalam masyarakat susah untuk berkembang. Misalnya, saat bekerja di sebuah perusahaan, ada peraturan yang memaku penjabatan tinggi dari pihak keluarga sendiri. Bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan mengembangkan diri manusia. Bentuk ketimpangan ini terjadi faktor yang sangat mempengaruhi pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang mempengaruhi pola pikir seorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadi pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. Ketimpangan ini akhirnya menyebabkan banyak masyarakat desa pindah ke kota demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketimpangan antara dengan desa kota ini juga dipengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan di desa yang masih minim membuat pola pikir dan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal jauh dari kota. Contoh ketimpangan sosial. 1. Ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi bila terdapat ketidaksamaan hak yang berlakunya antara laki-laki perempuan, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Ketimpangan ini bisa dilihat dari sedikit jumlah perempuan dan diberi kesempatan untuk di sektor industri. Ketimpangan pendidikan. Seperti ini yang sudah dijelaskan bahwa pendidikan menjadi penyebab yang mempengaruhi adanya ketimpangan sosial. Sejauh ini pendidikan mampu mengentaskan ketimpangan sosial ini. Sayangnya sedikit masyarakat tidak mampu dengan pendidikan yang layak, justru membuat pendidikan sulit mengentaskan ketimpangan sosial. Ketimpangan kesehatan. Membangunkan yang tidak merata membuat sejumlah fasilitas kesehatan memadai tidak mampu menikmati oleh seluruh wilayah negara. Wilayah ini membangunkan lebih maju akan mendapat fasilitas kesejahteraan yang memadai. Hal ini akan membantu masyarakat untuk kualitas kesehatan yang prima. Sayangnya yang terjadi justru baliknya. Kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai ternyata tidak mampu membuat masyarakat di daerah maju mengalami kualitas kesehatan yang prima.
Ketimpangan penghasilan. Ketimpangan ini juga mempengaruhi oleh ketimpangan pendidikan. Orang yang berpendidikan rendah biasanya mendapat pekerjaan yang bersifat rendah dan kasar. Penghasilan yang didapat begitu kecil. Penghasilan yang sebaiknya orang yang pendidikan tinggi akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian di bidang pendidikan mereka dan mendapat gaji yang terbilang cukup tinggi. Ketimpangan fasilitas umum. Pesatnya pembangunan fasilitas yang membutuhkan masyarakat semakin canggih dan memadai, sayangnya fasilitas tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan oleh orang-orang difabel. Bila dibiarkan, maka orang difabel akan merasakan terkuciknya, dan ketimpangan sosial antara difabel dan non-difabel pun akan semakin besar. Ketimpangan status sosial. Stigma sosial terkadang menimbulkan status sosial yang mendiskriminasikan pihak tertentu. Misalnya, orang yang berpakaian rapi akan dihormati, disegani, dan serta dianggap sebagai orang terhormat. Sementara itu, orang yang berpakaian sederhana atau bahkan urakan atau dikucilkan dan dianggap sebagai orang hina atau orang yang tidak beretika. Ketimpangan peradilan. Ketimpangan peradilan bisa dilihat saat orang peradilan yang mengadilkan tinggi. Seringkali kita mendengar dengan seorang pencuri ayam dan diberi hukuman penjara bertahun-tahun. Sebaliknya, kita mendengar seorang koruptor yang melakukan korupsi uang di negara hanya diberikan hukuman kurang lebih 5 tahun. Cara menyikapi, mengatasi, atau dampak sosial. 1. Cara mengatasi. Bentuk ketimpangan beragam dalam kehidupan sosial. Banyaknya dampak negatif dan ditimbulkan membuatnya perlu diatasi dengan segera, atau berikut adalah beberapa bisa dilakukan untuk mengatasinya. Meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan lebih banyak program beasiswa, mengadakan kursus bimbingan, dampingan, keterampilan, dan lain sebagainya. Mobilitas geografi, yakni upaya untuk memeratakan jumlah penduduk di seluruh wilayah, sebab suatu wilayah yang terlalu dapat membuat persaingan kerja memunculkan angka pengangguran terlalu tinggi. Menciptakan peluang kerja bisa dengan mendorong masyarakat wirausaha yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Kesimpulan ketimpangan sosial yang diartikan sebagai ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status dan kedudukan. Hal ini disebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat untuk satu berbeda dengan masyarakat yang lain, sehingga bisa mengakibatkan ketimpangan. Baik, saya akan akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.